Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke daerah Jogja Raya ya, Purworejo dan sekitarnya. Kita kali ini sudah ada di daerah Purworejo. Nah, tempatnya master peternak, guru kita semua, tempatnya Pak Yanto Lurisae. Kemudian kami juga ditemenin ya, kita jadi dari seluruh tim Kandang Uang Official, bareng dari teman-teman juga alumni magang Jepang, lagi silaturahmi bareng, kumpul-kumpul. Kemudian sudah ada di sebelah kiri saya Mas Supra Vendio, juga binaan dari Pak Yanto juga, yang akan kita berdua akan ngolek nih, mengorek tips-tips dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usaha kambing dan juga domba. Oke, langsung saja saya akan lemparkan istilahnya ya, semuanya ini ke tuan rumah. Mas Supra Vendio, monggo Mas Supra. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke, terima kasih. Hari ini kita sedang berada di guru kita, Lurisae Farm, tempatnya dengan Bapak Sumaryanto. Yang pertama, oke Pak Yanto, berawal ternak itu dari tahun berapa Pak Yanto? Mulai bisa sampai sekian besarnya peternak di sini? Oke, jadi dulu saya ternak itu tahun sekitar 2006 ya. 2006 saya bermula dari 2 ekor. 2 ekor betina semua. Oh, berarti ketika kita mau beternak tidak membutuhkan modal besar atau bagaimana Pak? Yang paling utama dalam usaha beternak seperti itu? Enggak lah, yang penting kita niat aja. Niat, kita yakin dengan apa yang kita usahakan. Karena saya punya prinsip gini, kita kalau berawal dari kecil, itu pasti nanti akan menjadi besar. Tapi kalau kita berawalnya dari besar, ada kemungkinan kita malah mengecil. Jadi buat teman-teman peternak milenial di Indonesia, kita nggak usah ragu dengan kita nggak punya modal. Yang penting kita punya niat, semangat. Kita dari nggak punya apa-apa itu akan bisa menjadi punya apa-apa kalau kita ikut berproses dan menghargai proses dengan ketekunan. Itu aja kalau saya. Oke, buat teman-teman mungkin ada pertanyaan begini Pak. Misalkan kita tidak punya uang, kan ternak itu kita membutuhkan uang. Apakah dengan modal niat saja kita bisa besar seperti ini pada akhirnya? Bisa. Bisa dikasih tips contohnya seperti apa? Jadi gini, umpamanya kita contohnya itu apa yang telah saya jalani lah. Dulu saya beternak itu dengan tidak punya apa-apa. Bahkan lahan yang mau saya buat kandang saya nggak punya, kandang saya nggak punya, kambing cuma bisa beli 2 ekor. Kandang kita bikin sederhana, yang tidak beli kita dengan bambu bisa. Yang penting jalan dulu, gitu loh. Jadi jangan kita lalu istilahnya itu bahasa Jawa ini belereng karo kahanan, gitu loh. Kita jalan aja. Karena yang kecil itu pasti akan menjadi besar. Contohnya saya dulu punya 2 ekor, saya kembangkan. Di situ saya punya hitungan bahwa kalau dulu yang saya kelola itu kan kambing Itawa, ras kali gesing yang menuju ke kambing kontes. Jadi saya pelihara 2. Itu saya piara beranak pinak sampai saya punya hitungan harus punya 15 sampai 20 induk supaya bisa menjadi mata pencarian. Karena kalau kita beternak hanya untuk sambilannya, kita nggak akan menjadi besar. Rezeki sambilannya seperti itu, nggak cukup untuk kebutuhan. Bahkan ke depan hanya mengganggu aktivitas kita. Akhirnya ada statement bahwa beternak itu menyengsarakan. Tapi kalau nanti kita berawal dari ternak yang sedikit itu dengan ketekunan dan kita gali ilmu dari teman-teman yang sudah sukses. Karena beternak tanpa ilmu itu menyengsarakan. Tapi kalau beternak dengan ilmu itu menyenangkan. Nah itu harus kita lalui. Berarti peternak rumah nggak usah kecil hati. Kita punyanya apa, yang penting action. Nah, tapi nanti ada progresnya. Itu kita punya target. 1 tahun ini kita punya 2, tahun berikutnya harus punya 5, tahun berikutnya harus punya 6. Jadi nanti apa yang hasil dari peternakan kita itu
kita gelembungkan menjadi modal. Jangan terus kita punya sampai 10 lalu dijual semua beli motor, nggak akan jadi peternakannya. Kebutuhan konsumtif kita tekan. Pokoknya kita tadinya sering merokok, kita merokok sehari sekali atau 2 kali. Beli rokok 1 bungkus hanya bisa untuk 1 minggu. Tapi kalau nanti udah sukses, mau beli rokok 1 hari 1 slop bisa. Ada lintil loh cukup itu rokok. Oke, berarti intinya ketika untuk maksimal kita beternak dalam bisnis usaha peternakan di kambing itu minimal ketika kita mulai usaha di peternakan kita harus pelihara berapa untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan kita intinya baru berkeluarga, membina keluarga baru, itu kita harus beternak berapa ekor, misalkan 10 atau berapa ekor gitu. Jadi gini, tidak ada istilah minimal kalau buat saya. Malah berawal dari kecil dulu. Karena beternak yang begitu tiba-tiba, taruhlah jenengan aja nanti, belum pernah merasakan beternak kambing, tahu-tahu melihara 10, itu nanti kacau balau. Dari 2-3 ekor aja jalan yang penting. Karena nanti akan menjadi 5, akan menjadi 10 dengan proses itu. Tahapan itu kita ibarat kita naik tangga dari anak tangga 1, anak tangga kedua, anak tangga 3. Coba kita nanti begitu naik tangga langsung anak tangga ketiga, kan sobek celana kita nanti. Repotan, Pak. Repot gitu loh. Kita berawal dari situ aja. Jadi untuk peternak anak-anak muda yang sekarang istilahnya peternak milenial, kita berawal dari ini aja. Terus yang penting kita kondisikan peternakan kita itu progresnya ada gitu loh. Berarti ketika kita mulai dari 2 ekor sampai ke 10 ekor, berarti selama dalam proses itu kita belum bisa menikmati hasil dari situ. Apakah mungkin ada tips lain biar intinya kita terjun pertama kali kita di peternak langsung menghasilkan itu? Jadi gini, sebenarnya kita dengan memelihara 2 atau sampai 10 ekor itu langsung ada hasil. Cuman hasil tidak dikatakan nikmati, gitu loh. Hasil itu kita gelembungkan menjadi modal. Jangan langsung dinikmati. Kalau dinikmati, akhirnya kan nanti kita jadi beternaknya kambing kan 5 ekor, 10 tahun 5 ekor terus. Tapi kita naikkan jumlah istilahnya populasinya itu dari 2 ekor menjadi 10, menjadi 20. Kalau sudah 20, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan. 20 induk loh. 20 induk. Itu mencari kebutuhan rumah tangga, skala rumah tangga kecil bisa. Lah nanti akan naik lagi dari 20 itu akan menjadi 50 sangat gampang. Karena dari 20 itu kalau kita jual anakan per bulan, itu ada sisa. Nah sisa ini untuk menambah populasi, bikin kandang dan sebagainya. Itu bisa. Oke. Itu teman-teman tadi ya dari Pak Yanto. Sebenarnya Pak, ini kan salah satu ciri dari peternakan milenial adalah punya nama ya Pak, atau brand. Nah di sini kan brandnya adalah Lurisai Farm ya. Bisa diceritakan Pak makna ya dari Lurisai Farm seperti apa? Oke, jadi nanti gini, kalau kita sudah mempunyai peternakan, nah kita memang harus mempunyai brand atau merek dari nama dari peternakan kita itu. Kalau bisa nama yang kita pakai itu jangan terlalu panjang. Jadi kalau mau bagus 1 kata aja, kayak Lurisai itu gampang. Yang penting gampang diucapkan, enak didengar, terus maknanya bagus. Karena nama itu nanti sebagian itu dari doa. Otomatis nama yang kita cantumkan di situ enak didengar, terus enak diucapkan. Nanti akan menjadi di telinga itu bisa terdengar indah dan akan istilahnya teringat. Gitu. Lah dengan seperti itu, tapi kita tidak bisa lepas dari juga apa yang kita usahakan itu supaya nanti akan membuat nama kita juga cemerlang itu. Kita harus tertib, istilahnya tertib itu kan kita usaha ini berarti kan kita bisnis. Nah, otomatis kita harus punya etika dalam berbisnis dan sebagainya. Lah, nama baik ini yang akan menjadi mendongkrak brand itu kan semakin baik. Jadi saya akan percaya kalau beli kambing di tempatnya kandang uang, karena kandang uang itu gini baik, rekodnya baik. Nah, itu akan menambah nama itu akan menjadi baik dan semakin terkenal. Kalau sudah semakin terkenal, sekarang jenengan bisa nanti seperti apa yang dilakukan pabrik-pabrik besar itu seperti Aqua itu, sampai orang beli air putih aja menyebutnya Aqua, bukan menyebut merek lain, padahal yang diterima itu kadang merek lain tapi dia rela untuk membayar gitu loh. Nah, mungkin seperti itu nanti kita bisa upayakan gitu. Jadi untuk nama Lurisai seperti apa Pak Yanto bisa jelaskan? Jadi contohnya gitu, nama Lurisai itu kan berasal dari kata Lurisai. Sai itu artinya bagus. Kalau Luri itu dari bahasa Jawa Timuran yang berarti dia itu silsilah atau kalau bahasa sini kerandah.
galur. Nah, jadi saya menamakan itu supaya berarti bahwa Lurisai itu adalah kambing yang punya galur bagus, gitu. Supaya itu kan mencerminkan sebuah doa istilahnya. Makanya saya bikin nama Lurisai dan ternyata enak didengar dan alhamdulillah lah istilahnya banyak orang yang sudah ingat dengan Lurisai. Demikian. Oke, terus untuk alamatnya ini Pak lengkapnya di desa mana? Jadi Lurisai ini di Purworejo, di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya kita akan main-main ya ke dalam kandang untuk melihat berbagai jenis ya, jenis kambing yang ada di sini dan jumlah populasinya berapa ekor dan sebagainya. Kita akan ngobrol-ngobrol di dalam. Oke, let's go. Oke Pak Yanto, bisa dijelaskan dari jenis-jenis kambing yang ada di sini, ini salah satunya ketika melihat ini jenis apa dan manfaat dari kambing ini sendiri untuk apa? Oke, monggo. Jadi kalau kambing yang dipelihara di Lurisai ini sekarang ada beberapa ya. Ini salah satunya contoh kambing perah. Ini kambing perah ada 2 jenis, itu Sapera dan Cross Anglo. Ini Cross Anglo jantannya, Saperanya betina. Dimaksudkan nanti Anglo itu kan susunya lebih gurih, lebih enak. Yeah. Dan yang Sapera ini karena dia anak sanen, jadi dia akan keluarnya susu banyak. Jadi supaya nanti banyak dan enak. Gitu. Tapi di sini juga kita pelihara ada Cross Anglo betina ada. Nanti kita bisa lihat muter ke sana, ada kambing kacang ada. Terus kambing Nigerian yang untuk istilahnya hobi, pet itu ada juga. Lagi kita kembangkan. Monggo kita ke sana lagi kalau mau lihat. Ini jenis sanen. Apa perbedaan sanen dengan Anglo Nubian, Pak? Dari mungkin rasa susu atau mungkin Rasa susunya. Produktivitas susu. Ini yang sanen. Ini sanen tapi yang tanpa tanduknya Ini pejantan Pak ini, Pak? pejantan. Ini nanti untuk membuat sapera. Jadi ini disilangkan dengan kambing etawa. Iya. Nanti akan menjadi sapera dengan istilahnya kambing perah Indonesia lah istilahnya. Hasil silangan antara sanen dan etawa. Terus kalau yang ini jenis Anglo Nubian, tapi crossing sudah. Di sini ada. Terus itu jantan hasil yang hitam itu jantan cempe dari Nigerian. Dari Anglo Nubian. Kalau di sana juga ada kambing etawa yang dari dulu kita pelihara yang breeding dan kontes kelasnya. Bisa nanti kita lihat ke sana lagi. Nah, mungkin di sini satu baris ini hanya isinya kambing Sapera dan kambing Anglo, Cross Anglo. Berarti di tempat Lurisai ini kita tujuannya untuk produksi susu kambing? Iya, ini kita rencana ke depan kita mau produksi susu kambing karena permintaan susu kambing di masyarakat ini meningkat. Jadi karena pasar membutuhkan kita sambut, karena ini adalah peluang. Dan nanti kita bisa istilahnya menjual susu dengan istilahnya harga yang tidak terlalu mahal dan masyarakat bisa mengakses supaya penjualannya nanti laku keras. Ganti dong. Nah ini salah satu yang kita pelihara jenis kambingnya itu etawa. Etawa ini adalah kambing ras Kaligesing. Jadi plasma nutfah asli Purworejo. Dulu kenapa saya pelihara pertama ini kambing Kaligesing karena memang istilahnya ini kearifan lokal, di mana kebutuhan kambing Kaligesing untuk disebarkan di seluruh Indonesia ini sangat istilahnya dicari orang. Makanya saya mengembangbiakkan kambing Kaligesing cukup banyak. Dulu kita punya 100 ekor induk. Jadi ini sekarang sudah menyebar dari Sumatera, Kalimantan dan luar Jawa lah istilahnya, sudah banyak yang beli kambing jenis ras Kaligesing ini karena mereka senangnya karena posturnya jumbo, besar, tinggi, besar, terus gagah. Dan sekarang mulai dari tahun 2009 ke sini itu sudah terjadi event kontes kambing Kaligesing ini dan sudah sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat secara istilahnya per kabupaten. Per tahun tuh ada. Terus ini
kambing etawa juga di sini. Ini cempe. Nah, cempe kualitas kontes ini seperti ini. Bisa dijelaskan Pak, kriteria untuk kambing kontes itu seperti apa? Misalkan dari telinga atau dari bentuk Jadi gini, badan? kambing kontes itu dinilai 11 parameternya. Itu dari bentuk kepala, warna kepala, terus kerapian telinga, panjang telinga itu dinilai juga. Terus posturnya, Iya. dia tegap, tinggi, terus bentuk kaki, bentuk ekor. Jadi kambing Kaligesing itu ada bulu belakang, namanya rewos. Itu Iya. juga ada penilaian juga. Jadi semakin panjang, lebat itu semakin bagus. Terus nanti alat reproduksi juga dinilai. Jadi 11. Jadi detail nanti dinilai itu. Ini salah satu kambing jenis kambing kontes kayak gini. Jadi ini semakin dia melengkung itu Tepung, ya. semakin bagus. Terus nanti kupingnya semakin panjang, semakin rapi itu semakin bagus. Terus ini mulutnya ini dia panjang bawah. Bibirnya itu panjang bawah. Jadi Kayak ikan lohan ya, berarti, Pak, cakil ya nggak lohan. Ini yang bagus seperti itu. Terus posturnya besar, tinggi, kepala hitam atau coklat itu sama. Terus ada juga kita kembangkan juga kambing mini atau kambing silangan antara Nigerian dan kambing kacang. Ini kita silangkan dengan sistem semi umbar kandangnya. Karena istilahnya kambing kacang ini kan di daerah populasinya sana kan dia diliarkan. Jadi kita bikin semi umbar supaya dia tidak terlalu stres. Demikian. Oke Pak Yanto, jadi di tempat Lurisai Farm ini untuk makanan pokoknya bisa dijelaskan makanan pokok untuk kambing ternak di sini? Jadi untuk pakan pokok itu kita pakai hijauan. Dan hijauan ini kita dapat dari limbah. Ada limbah pertanian, ada juga limbah perkebunan. Supaya kita menekan kos harganya murah istilahnya. Bisa jadi sampai kita istilahnya ini free kita dapat. Terus ada juga kita upayakan penanaman hijauan itu kita di kebun itu kita nanam juga untuk istilahnya kalau nanti dari hasil limbah ini nggak ada kita petik di kebun. Yang penting gini ya, hijauan itu kita bervariasi. Dari sekali kita memberikan menu itu bercampur. Kayak ini ada daun rambutan, daun albasia, daun sono, daun nangka dan lain-lain. Minimal paling enggak kita 4 macam. 4 macam ini kita chopper, kita giling pakai ini, terus kita kasihkan. Dan mengasihkannya itu 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Supaya apa? Mereka akan lahap makan. Tapi kalau kita kasihkan 1 hari, 1 kali di sore hari, mereka akan bosan dengan kegiatan makan karena menumpuknya itu. Terus dia makan itu dia akan bosan. Tapi kalau makan habis, dikasih habis, dia akan lahap. Oke, terus apakah dengan pakan hijauan seperti ini saja sudah cukup untuk di ternak itu sendiri? Nah, kita karena kita populasi di kandang ini sekarang sudah 100 lebih, berarti kita nggak kuat dengan hijauan aja murni. Jadi kita pakai pakan tambahan, kita pakainya ampas tahu, dicampur dengan polar, dicampur dengan bekatul. Dan itu waktu pemberiannya juga sama 3 kali atau berapa kali mungkin untuk pakan tambahan? Kalau yang pakan tambahan kita hanya 1 kali di pagi hari. Pagi hari. Istilahnya kalau manusia itu sarapan lah, kita pakai di pagi hari, terus kita kasih baru nanti siangnya habis pakan tambahan disusul hijauan, terus siang hijauan lagi, baru sore hijauan lagi. Itu harus kontinu seperti itu atau bisa selang-seling, misalkan pagi hari ini hijauan, besok siang kita pakan tambahan, atau harus kontinu seperti tadi yang Pak Yanto katakan? Ya harus seperti itu. Jadi 1 hari itu harus ada pakan tambahan dan hijauan. Tidak boleh yang sekarang hijauan, yang besok cuma pakan tambahan aja, nggak bisa. Karena dalam 1 hari itu dia harus bervariasi seperti itu. Seperti kita lah, ke dalam hal kita makan, kita nggak mungkin makan nasi aja. Pasti ada sayurnya, ada lauknya, ada sambelnya. Kambing pun demikian, dia makan kalau bisa dia bercampur-campur. Karena nutrisi di masing-masing daun atau rumput itu beda-beda. Jadi supaya nanti si kambing itu kebutuhan nutrisinya cukup, itu dengan aneka daun ini, maka dia akan lahap. Oke, terus untuk waktu ngasih makan ada jam-jam tertentu atau mungkin sesuai selera peternakan itu sendiri? Nah itu disesuaikan aja. Nanti kalau kita berikan waktu jam sekian-sekian nanti banyak peternak yang nggak bisa. Akhirnya mereka apalagi yang masih istilahnya dia bekerja terus ini masih merupakan sambilan tuh ya sesuaikan aja dengan waktu yang ada. Kecuali kalau kita udah menjadi peternak pure, udah nggak kerja kemana-mana, mungkin kita bisa ngatur.
pokoknya jam 8, jam 12, jam 4 itu nggak apa-apa. Atau malam juga ditambah satu kali lagi. Ini khusus untuk penggemukan tuh lebih baik kayak gitu. Pagi, siang, sore, malam itu lebih bagus lagi. Oke, berarti intinya semua jenis hijauan yang berwarna hijau dan tumbuh itu bisa dikasihkan ke ternak. Atau mungkin ada tantangan tertentu, mungkin apa yang tidak boleh dikasih makan kan atau gimana mungkin? Enggak juga lah, semua itu bisa. Nanti kambing akan memilih. Kalau memang dia tidak bernutrisi dan tidak ada manfaat untuk kambing, dengan sendirinya kambing itu tidak mau. Karena kambing itu kan lahir di istilahnya begitu lahir itu dia udah dikasih sensor sama sang pencipta itu mana yang harus dia makan dan enggak tahu. Oke, untuk Pak Yanto, pertanyaan selanjutnya adalah ini kandang yang standar untuk peternak itu, untuk ternak itu sendiri seperti apa? Coba bisa dijelaskan, misalkan umbaran atau misal baterai atau seperti apa? Coba dijelaskan. Jadi gini kan, kalau peternak pemula yang mau berawal beternak itu, saya ngasih rekomendasi bahwa bikin kandang yang simple aja, nggak ribet, terus murah itu kan. Kita pakai seperti ini aja. Jadi kandang umbar, terus ada kandang peneduhnya. Masalah bahan yang nanti digunakan itu kita kearifan lokal di tempat si peternak nanti akan membuat itu apa, itu kita gunakan aja, nggak harus dari besi, nggak harus dari istilahnya apa plastik atau apa. Yang penting adanya situ apa, adanya bambu kita bikin bambu. Yang penting awal itu kita action aja dulu. Nanti progresnya seperti apa, baru nanti ikut. Semakin maju peternakannya, nanti kandangnya semakin dirubah. Saya aja bikin kandang sampai sudah saya rubah 8 kali. Dari kandang pertama pakai bambu yang kandang bisa dikatakan kandang reot istilahnya kan, yang hanya modal tenaga. Itu jadi untuk 2 ekor beranak kita sambung, nanti jadi panjang. Begitu kita punya modal, karena cempe kita udah banyak, kita jual, kita bikin kandang yang permanen, gitu aja. Jadi kita sesuaikan aja, jangan terus mau bikin kandang maunya yang bagus. Kalau nanti seperti itu semua, kita nggak akan jalan, gitu loh. Hanya angan-angan akan menjadi wacana, akan seperti ini, tapi tidak action. Yang penting kita action aja dulu. Oke, terus ketika kandang semi umbar seperti ini, kekurangan atau kelebihannya bisa diceritakan? Jadi nanti kalau kandang semi umbar kayak gini kan kekurangannya cuma kita gini. Kalau kandang semi umbar itu perlu lahan yang luas, itu kan? Iya. Nanti kalau di Pulau Jawa kan kita sudah semakin sempit tanah, tapi kita bisa lah usahakan dengan luasan segini aja, gini cukup. Ini paling 15 kali 9 meter, 10 meter lah ini cukup. Untuk 20 induk satu pejantan ini sudah nanti dia hamil kawin di sini, hamil beranak di sini. Dan keunggulannya kandang seperti ini satu murah, yang kedua ini kandang kambing yang semi umbar seperti natural gitu. Jadi mereka lari-lari, kena sinar matahari. Apabila dia kekurangan mineral atau kalsium, dia mengakses itu bisa, karena ini alam di alam. Jadi kelebihannya seperti itu. Dan yang sudah saya lakukan di sini itu kambing yang di sini justru lebih sehat daripada yang kandang baterai. Makanya kemungkinan kandang-kandang kambing saya yang ke depan itu nanti semua semi umbar semua. Ini kalau breeding untuk pemula sangat cocok, saya rekomendasikan. Berarti kambing itu tidak usah kita mengawinkan seharusnya sudah ngawin sendiri-sendiri itu. Ya secara otomatis, karena di sini kan ada satu pejantan dan 20 induk. Dan siklus birahinya ini akan rapi dengan sistem seperti ini. Jadi dia nanti hormonalnya juga istilahnya normal. Akhirnya siklus birahinya juga normal. Jadi anaknya kadang masih umur 1,5 bulan, induknya sudah kawin. Nanti dia begitu sampai 2 bulan sudah lahir lagi anaknya. Tapi apakah tidak berbahaya untuk si indukan itu sendiri ketika indukan sudah bunting? Kan di dalam ruang umbar ini ada pejantan. Apakah tidak bermasalah, Pak? Tidak, karena jantan tidak akan merecoki kambing yang hamil. Jantan itu akan mengejar kambing yang birahi. Dan kambing yang beranak itu juga tidak diganggu ternyata. Jadi ada satu induk yang beranak di sini, yang lain cuma nonton di sekeliling itu. Tidak akan mengganggu sampai si kecil ini berusaha untuk bangkit, menyusui induknya dan berjalan. Dan cempe yang kecil tidak akan dinakali oleh kambing dewasa. Mereka akan tahu, secara alamiah tahu. Makanya ini sangat bagus lah untuk kandang-kandang di zaman sekarang seperti ini aja, murah, mudah, istilahnya muat banyak gitu kan. Berarti untuk kandang semi umbaran seperti ini untuk Bapak Yanto sendiri buat teman-teman merekomendasikan? Iya, Oke. sangat murah, mudah. Yes. Oke. Untuk tantangan sendiri ke depan bagaimana, Pak? Untuk ternak, Pak?
Jadi malah sekarang ini saya melihat ya fenomena yang akhir ini peternakan kambing itu sangat istilahnya menjanjikan. Istilahnya kalau tantangannya hampir ya paling masalah pakan, masalah ini, tapi itu bisa dikondisikan lah nanti asal kita itu. Yang penting satu, peternak itu harus mau mencari ilmu, terus kearifan lokal yang di situ apa, itu kita pergunakan. Maunya kita berada di daerah perkebunan apa gitu, nanti limbahnya kita pakai, atau di orang banyak menanam jagung, kita limbah dari situ kita pakai gitu. Jangan mencari yang jauh, yang nggak ada, yang mahal, nggak usah, apa yang ada di situ aja. Dikombinasikan, dimanfaatkan kearifan lokal, maka masalah pakan nggak akan, karena di Pulau Jawa ini masih banyak lah orang yang bertani, berkebun itu masih banyak, jadi limbahnya kita manfaatkan, atau kita sembari integrated farming, menanam pisang atau menanam buah-buahan dengan memelihara kambing, itu nanti akan berputar. Nah, nanti masalah yang sering ditanyakan pemula, nanti kalau saya udah punya kambing banyak, masalah pemasaran segala bagaimana, pasar itu akan terjadi kalau kita punya barang. Contohnya jenengan lah, belum pernah punya kambing, nggak ada orang beli kambing. Iya. Tapi begitu punya kambing, ada orang beli kambing. Nah, pasar itu akan tercipta kalau kita punya barang. Yang penting yakin, serius, dan tekun. Itu. Oke. Wes. Ya, oke teman-teman, lengkap banget ini ya yang sudah disampaikan oleh Pak Yanto dan juga dikali oleh sahabat saya ini Omes ya, atau Supravenue dari Purworejo juga. Itu edisi kita hari ini. Jadi kita hari ini sudah jalan-jalan melihat, belajar banget dengan Pak Yanto. Terima kasih banyak ya, Pak Yanto atas sama-sama. atas tips dan juga pesan-pesannya buat teman-teman peternak milenial di seluruh Indonesia. Oke, gitu aja teman-teman, tunggu episode kami selanjutnya di farm-farm yang lain ya, yang tentunya recommended banget buat teman-teman untuk belajar. Nah, khususnya teman-teman peternak pemula ataupun peternak yang masih sifatnya konvensional ini lah ya, untuk di scale up menjadi peternak yang milenial, yang biasanya peternak hanya untuk sambilan bisa jadi mata pencaharian utama seperti itu. Oke, buat teman-teman yang pengen dapatkan info-info lengkap terkait dengan kegiatan kami di Kandang Uang, bisa juga kunjungi website kami di kandangwang.com, atau kalau pengen konsultasi gratis bisa WA di 081 13 50 60 12. Oke, sukses buat teman-teman semua.